kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dan tak lupa sholawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibanna wa Nabiyanna Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang saya hormati Bapak Budi Ruswandi selaku dosen pengapu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa kepada seluruh ibu bapak dosen di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Azkia Patihatun Nazmi dari tingkat 1 D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan satu tema mengenai masalah gangguan pada kulit untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Bapak Budi Ruswandi selaku dosen pengapu. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan permukaan organ tubuh yang penting, yang mana kulit merupakan permukaan luar organisme yang membatasi antara lingkungan dalam tubuh dengan lingkungan luarnya. Ada berbagai macam gangguan pada kulit, seperti skoriosis, kulit kering, eksim atau dermatitis, jerawat, ruam, kudis, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut dapat terjadi bisa saja dikarenakan oleh bakteri, virus, dan infeksi jamur. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh reaksi kulit ke berbagai elemen, misalkan radiasi matahari, logam-logam tertentu, dan bahkan bisa saja dari hasil si perubahan tubuh itu sendiri. Mengenai masalah kulit, di sini saya akan mengambil tema masalah yang sering terjadi dan bahkan sangat dimusuhi oleh kaum wanita, yaitu akne vulgaris atau yang sering kita sebut dengan jerawat. Nah, di sini saya akan mengupas beberapa pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan apa sih itu akne, mengapa akne bisa terjadi, apa penyebabnya, hingga obat apa yang baik kita gunakan untuk mengatasi akne vulgaris. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih akne vulgaris itu? Akne yaitu sekelompok penyakit folikel kelenjar lemak atau sebum pada kulit yang diakibatkan oleh adanya gangguan keratinisasi folikel atau keratosis folikel, disertai dengan adanya produksi sebum yang meningkat atau seborea yang akan mengakibatkan terjadinya penyumbatan pada aliran sebum. Seperti yang kita lihat pada gambar jaringan kulit ini, terdapat adanya kelenjar minyak atau sebum. Nah, semakin meningkat si produksi sebum di sini, maka akan terjadilah penyumbatan pada aliran sebum. Dan timbullah efloresensi primer akne. Dimulai dari komedo putih, lama-lama menjadi komedo hitam, semakin lama dan semakin terinfeksi lagi akan timbullah akne jenis popula, pustula, nodula, bahkan semakin lama lagi semakin terinfeksi dan semakin parah lagi akan timbullah akne jenis kista. Selanjutnya ada penyebab akne vulgaris. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan timbulnya akne vulgaris pada kulit kita. Saya bahas beberapa di antaranya. Pertama ada faktor genetik. Faktor genetik atau faktor keturunan ini bisa menyebabkan akne pada kulit kita karena adanya peningkatan respon kelenjar minyak terhadap kadar androgen dalam darah, sehingga seseorang yang mempunyai riwayat keluarga, baik ibu ataupun ayahnya, nenek ataupun kakeknya yang memiliki masalah kulit seperti ini, besar kemungkinan dia akan mempunyai masalah kulit yang sama. Selanjutnya faktor hormonal, seperti hormon progesteron di fase premenstrual, hormon androgen, dan hormon ACTH yang diakibatkan dari stres. Hormon-hormon tersebut dapat menyebabkan munculnya akne vulgaris. Selanjutnya,
faktor makanan dan obat-obatan, seperti makanan yang tinggi lemak, yodium, kacang, susu, keju, alkohol, dan makanan-makanan pedas. Lalu pemberian obat-obatan progesteron dan antibiotik intomiazid. Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya akne vulgaris. Yang selanjutnya ada faktor kosmetik, seperti penggunaan bedak padat, bedak dasar, pelembab, krim tabir surya, krim malam, dan bahan-bahan kosmetik komedogenetik seperti lanolin, petrolatum, dan bahan kimia murni dapat menyebabkan munculnya akne vulgaris. Lalu ada faktor infeksi, seperti peningkatan jumlah prola folikel dapat menyebabkan munculnya akne vulgaris. Dan yang terakhir, di sini ada faktor dari jenis kulit itu sendiri. Biasanya jenis kulit yang rentan berjerawat itu jenis kulit yang berminyak. Mengapa? Karena saat kulit yang berminyak lalu kotor oleh debu, oleh polusi udara, ataupun asap rokok, sangat rentan sekali terkena bakteri dan dapatlah timbulnya akne vulgaris. Di slide selanjutnya ini ada pencegahan munculnya akne vulgaris. Pertama, bersihkan wajah minimal 2 kali sehari dengan milk cleanser. Hal ini termasuk yang sangat penting. Mengapa? Karena jika ritual membersihkan wajah tidak dijadikan prioritas utama, jangan heran jika masalah kulit terutama pada bagian wajah akan terjadi. Membersihkan wajah menggunakan pembersih wajah atau cleanser yang tepat sangatlah penting. Karena jika tipe pembersih wajah yang digunakan salah ataupun kurang tepat, alih-alih bukannya wajah menjadi bersih dan terawat, yang ada malah iritasi dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, agar kita terhindar dari berbagai jenis pembersih yang merugikan, terlebih dahulu sebelum memakai cleanser, kita harus meneliti, memahami apakah cleanser yang kita gunakan itu baik atau tidak. Karena jika satu cleanser baik digunakan orang lain, belum tentu cleanser itu juga akan baik kita gunakan. Yang kedua, jangan terlalu sering memegang wajah, terutama tangan sedang kotor. Ini sudah jelas, kulit wajah sangat sensitif terhadap bakteri. Maka haruslah kita berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan kesehatannya. 3. Bersihkan wajah dengan air uap atau air hangat. Hal tersebut ada yang mengatakan bahwa menguapi wajah itu akan memperbesar pori-pori. Sebenarnya bukan memperbesar, namun menguapi wajah itu akan membuka pori-pori yang memungkinkan adanya pelepasan sel kulit mati, bakteri, dan kotoran-kotoran yang akan mengakibatkan jerawat. Mengapa? Karena jika pori-pori dibiarkan tersumbat, maka itulah yang akan menjadi penyebab utama bagi timbulnya jerawat. 4. Mencegah jerawat tidak harus dari luar saja. Cari tahu makanan yang dapat memicu timbulnya jerawat agar dapat dihindari. Sebenarnya tidak ada makanan yang divonis akan menyebabkan jerawat jika memakannya. Namun, sejumlah penelitian melaporkan beberapa makanan tertentu dapat mempengaruhi hormon dan memicu peningkatan produksi sebum. Dilaporkan juga, makanan tertentu dapat meningkatkan kadar IGF-1. Oleh sebab itu, banyak sekali orang yang percaya bahwa makanan dapat menimbulkan jerawat jika dikonsumsi berlebihan. 5. Hindari stres. Seperti yang telah kita bahas tadi, hormon yang diakibatkan dari stres atau hormon ACTH dapat menyebabkan timbulnya akne vulgaris. 6. Perhatikan kesehatan dan kebersihan rambut. Karena selain agar tidak menginfeksi kulit wajah kita, pada kulit rambut juga bisa terjadi adanya akne. Salah satunya bisa disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Maka kesehatan dan kebersihannya harus dijaga. Tidak hanya rambut, namun seluruh anggota tubuh kita harus tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya.
7. Hindari penggunaan kosmetik yang dapat memicu timbulnya jerawat. Banyak sekali kosmetik atau produk skincare yang sangat komedogenetik. Artinya, produk tersebut memang menyempurnakan penampilan, tetapi dapat menyumbat dan memblokir pori-pori yang nantinya akan menyebabkan terjadinya komedo, bahkan akan membuat jerawat semakin meradang. Seperti penggunaan silikon dan lanolin pada produk skincare. Selanjutnya, ada obat topikal anti akne. Saya ini akan membahas pertanyaan teman-teman mengenai obat apa sih yang baik kita gunakan untuk mengatasi akne vulgaris. Pertama, di sini ada asam azareat sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan komedolitik untuk mengatasi akne ringan hingga sedang. Ada juga benzoil peroksida, senyawa yang memiliki efek keratolitik ringan dan aktivitas antimikroba untuk mengatasi akne ringan hingga cukup berat. Selanjutnya ada adapalen, senyawa golongan retinoid yang memberikan efek antiinflamasi atau peradangan untuk akne vulgaris ringan hingga sedang. Lalu ada retinoid acid. Retinoid, adapalen yang digunakan pada malam hari untuk mengatasi akne ringan hingga sedang. Dan yang terakhir, di sini ada azelaic acid sebagai antibakteri mengatasi masalah akne dan hiperpigmentasi efektif. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.